Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat dan juga kepada saudara-saudara pelopor perubahan. Hadirin, kehidupan kita sebagai makhluk hidup tidak pernah lepas dari peran air. Mulai dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang sangat penting kita perlu adanya air. Dari mulai sektor pertanian, industri, rumah tangga, kesehatan, dan berbagai sektor kehidupan lainnya, kita memerlukan adanya air. UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization telah mempublikasikan data terkait rasio penggunaan air bersih di dunia, di mana 70% air di dunia digunakan untuk pertanian, 20% untuk industri, dan 10% untuk rumah tangga. Dan di Indonesia sendiri telah terdata bahwa perusahaan air bersih telah menyalurkan sebanyak 4.504.496 meter kubik air bersih ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022. Permintaan akan air bersih dari seluruh manusia di dunia sangat banyak. Terlebih kini populasi dunia sudah mencapai 8 miliar jiwa. Dari sini muncullah satu pertanyaan di benak saya dan mungkin juga di benak saudara-saudara sekalian. Apakah air yang kini tersedia mampu untuk memenuhi segala permintaan yang ada? Saudara, saya telah membaca sejumlah informasi dan menemukan dan juga menyadari bahwa kini air yang ada di bumi, air yang ada di dunia, jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya permintaan dari masyarakat. Sehingga timbullah satu masalah, yaitu krisis air bersih. Dan sayangnya, negara tercinta kita, Indonesia, harus turut mengalami masalah ini. Menilik data dari UNESCO, setengah dari seluruh penduduk dunia kini mengalami kelangkaan air. Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga turut melaporkan bahwa di Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Bali, beberapa daerah mengalami kelangkaan air. Keadaan di Indonesia diperparah dengan temuan bahwa 70% dari 20.000 air minum rumah tangga yang telah diuji ditemukan mengandung tinja. Dan kondisi ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita, manusia yang hakikatnya, yang kenyataannya sangat membutuhkan air, justru tanpa kita sadari, kita ikut dalam menciptakan masalah krisis air bersih ini. Mereka yang merupakan bagian dari kita, manusia, mereka yang tidak bertanggung jawab secara tidak adil, terus membuang sampah mereka, membuang limbah mereka ke sumber air, ke sungai. Dan hal ini contohnya saya lihat sendiri di lingkungan tempat tinggal saya, dan barangkali juga saudara-saudara juga turut menyaksikan seperti apa yang telah saya saksikan, bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab terus membuang sampah mereka dengan mudahnya ke sungai, dan hal ini menyebabkan sungai menjadi kotor. Limbah-limbah yang tidak dikelola dengan baik sebelum dibuang pastinya akan menyebabkan pencemaran air, dan hal ini menyebabkan krisis air bersih karena pasokan air bersih berkurang akibat pencemaran air. Dulu mungkin efeknya, dampaknya dari sikap tidak adil ini masih terasa biasa saja, atau mungkin tidak terasa sama sekali. Namun kini nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur, saudara-saudara. Dulunya sudah mengalami krisis air bersih, dan efeknya sudah terasa bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, bukan lagi menjadi rahasia umum, sungai di Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung, kondisinya sangat memprihatinkan. Di sana terjadi pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah industri, limbah domestik, dan juga sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat. Dan hal ini menyebabkan krisis air bersih terjadi di Jakarta, dan juga timbulnya berbagai macam penyakit. Dan sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai menyebabkan banjir yang menjelma menjadi masalah menahun di berbagai daerah di Jakarta. Fenomena ini merupakan contoh nyata yang seharusnya dapat membuka mata kita semua. Kini yang bisa kita lakukan adalah mengeratkan genggaman tangan kita satu sama lain, saling bekerja sama agar permasalahan ini dapat diatasi. Walaupun yang kita lakukan hanya upaya sederhana saja, tidak masalah, karena dari upaya sederhana itu dapat membawa perubahan besar nantinya bagi kita, bagi orang-orang sekitar kita, dan juga untuk menyelamatkan bumi kita. Saudara-saudara pelopor perubahan, satu kalimat lagi yang hendak saya sampaikan. Tidak apa-apa jika pergerakan yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini hanya pergerakan kecil saja. Sebab lebih baik pergerakan kita kecil daripada tidak bergerak sama sekali. Sekian dari saya, terima kasih.